قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي Rajabul Asra. Ya, silahkan lanjutan karena ini mata rantai satu kasus jangan terputus, maka perlu dilanjut ini ya, apalagi tentang khutbah al-mahalli. Silakan mulai. Minan nafa'isil mustajadat. Bismillahirrahmanirrahim. Minan nafa'isil mustajadati ayyil mustahsanati minha at-tanbihu ala quyudin fi ba'dil masaili بأن تذكر فيها هي من الأصل محذوفات أي متروكات اكتفاء بذكرها في المبسوطات ومنها مواضع يسيرة نحو 50 موضعا ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب الآتي ذكره فيها مصححا كما ستراها إن شاء الله تعالى في مخالفتها له نظرا للمدارك واضحات فذكر المختار فيها هو المراد ولو عبر به أولا كان حسنا. Ini nggak ada celah ditanya juga nih ya, bacaannya udah betul semua ini. Nah, sekarang langsung masuk tentang i'rab. Bacaannya sudah bagus. Nah, masuk tentang i'rab, yaitu iktifaan. Pertama yang ditanyakan ini kalimat apa, yang kedua mahal i'rabnya apa? Maf'ul li ajli. I'rabnya maf'ul li ajali. Berarti kalau maf'ul li ajali berarti bermakna karena ya. Baik, kalau itu bermakna karena berarti dia mansub dengan apa dia? Sesuai dengan, kalau ada bid alfiyah silahkan, lebih bagus mansub dengan apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Yansibu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'lilan kajub syukrawadi. Masdar dinasabkan sebagai maf'ul lah jika maf'ul menjelaskan makna ta'lil seperti kajub syukrawadi. Ya, kalau dia menunjukkan sebagai, kalau kalimat masdar itu bisa menunjukkan sebagai makna ta'lil, maka dia dinasabkan sebagai maf'ul lah. Maf'ul lah ini adalah maf'ul li ajali. Apa arti ajali? Alasan. Ya, baik. Kemudian iktifaan ini kalimat apa nih? Masdar, asal kalimatnya sebelum bertambah apa kalimatnya? Kafa mudhari' yakfi. Kemudian bertambah apa ini? Alif dan ta. Alif dan ta. Timbangan dengan ifta'ala. Ya, baik. Yaitu bi antul karofiha. Ini fi'il mudhari'. Jadi Tengku Rajabul Asra membaca dengan majhul. Fi'il mudhari' ini dibaca dengan majhul. Kalau dibaca dengan majhul pasti ada naib fa'il ya. Kapan kita baca majhul? Kapan kita baca fi'il baik madhi atau mudhari' itu boleh dibaca majhul? Kapan?
kita baca itu. Sesuai dengan bait Alfiyah Tengku Rajabul Asrah. Coba kita lemparkan ke kawan lain. Kalau menurut Tengku Amrijal. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alhu mudhara'an munfatiha kayantahi mangkuli fiyuntaha. Dan pada pemudara lafaz yang bersambung dengan huruf akhir ada difatahkan seperti yantahi. Lafaz tersebut kau kata yuntaha. Nah, kita coba lemparkan ke pihak putri. Menurut Tengku Cupmai itu boleh dibaca. Kapan boleh dibaca kalimat fi'il madhi atau mudhari'? Dibaca majhul. Ya. Siulang nanti. Jadi maf'ul menempati pada tempat fa'il. Ya, kapan masanya itu? Kapan boleh? Tentu ini di dalam syarah ya. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Suyuti, fi'il tersebut harus dia mengandung muta'addi atau mengandung nilai muta'addi pertama. Yang kedua yaitu pada jumlah fa'ilnya, adapun pada posisi fa'ilnya tidak diketahui fa'ilnya. Maka pada tempat fa'ilnya itu ditempatkan naib fa'il. Yang ketiga, di depan fi'il tersebut langsung didapatkan jumlah kalimat lain. Misalnya dalam bentuk jumlah jar majrur, adapun dalam bentuk mazrufiyah. Nah, maka di situ dia akan dibenarkan untuk bina majrur. Nah, kalau di sini yang mana ini? Tulkara ini kalimat fi'il mudhari' yang memiliki kandungan muta'addi apa tidak? Kira-kira Tengku Rajabul Asrah. Muta'addi Karena diawali dengan kalimat menyebutkan ya. Menyebutkan. Nah, tetapi karena di sini baru bisa dibaca yaitu pada tempat fi'il mudhari' itu yang pada dasarnya dia muta'addi, tapi di sini sudah dibaca majhul. Nah, kenapa di sini kan sudah dibilang tadi ya, ada salah satu 3 syarat tadi. Sudah memenuhi di sini. Sudah memenuhi apa belum ini Tengku? Sudah. Apanya nih yang kedua? Jumlah jar majrur. Yaitu di depan fi'il mudhari' tersebut, adapun di depan fi'il madhi sudah ada jumlah jar dan majrur. Baik. Kemudian ya ini mahal i'rab jadi apa dia? Mubtada. Boleh isim damir wa hum dan seterusnya menjadi mubtada? Boleh. Apa dasar hukum nahunya adapun bait alfiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa birtifa'in wa fisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Maka rafa'kalah lainu isim dhamir munfasil seperti contoh ana, huwa, anda dan berikut cabang-cabangnya yang tidak asing lagi. Baik. Berarti di sini sepengetahuan Tengku Rajabul Asrahiyah atau dan kawan-kawannya ini termasuk
dalam isim dhamir muttasil apa munfasil ya? Munfasil. Munfasil. Jadi kapan isim dhamir tersebut bisa menjadi munfasil ya? Ketika menjadi mahallul i'rab mubtada. Ketika mahallul i'rab rafa'. Ketika mahallul i'rab rafa'. Nah, bukan mubtada ya. Kalau mubtada itu sangat khusus. Meskipun mubtada itu bahagiannya rafa', karena rafa' itu jadi fa'il, karena rafa'nya jadi khabar, karena rafa'nya jadi mubtada, rafa'nya jadi tulang. Nah, fa'il apalagi? Ular. Hah? Ya. Nah, jadi pada rafa' tersebut, bila isim dhamir dia bertempat pada salah satu tempat tadi, dia dihukum menjadi munfasil. Nah, silakan Tengku Rajabul Asra untuk menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada permata-permata yang indah, artinya yang bagus. Sabit daripada nafaisul mustajadat, itu ada hal peringatan ke atas ikatan-ikatan pada sebagian masalah-masalah, dengan bahwa disebutkan orang akannya ikatan padanya masalah-masalah. Bermula dianya ikatan daripada asalnya itu dibuang, artinya ditinggalkan, karena mencukupi dengan penyebutannya ikatan pada kitab yang luas ataupun tebal. Dan sabit daripada nafisul mustajadat, itu tempat-tempat yang sedikit. Bermula tempat-tempat yang sedikit itu seumpama 50 tempat yang telah disebutkan oleh Imam Rafi'i akannya mawadhi' isyarah pada kitab Muharrar ke atas perbedaan pendapat Al-Mukhtar pada Al-Madhab, yang akan datang oleh penyebutannya Al-Mukhtar padanya mawadhi' isyarah, hal keadaan Al-Mukhtar itu ditashihkan sebagaimana selagi akan melihat oleh engkau, jika menghendaki oleh Allah yang Maha Tinggi. Padanya perbedaan mawadhi' yasirah, baginya Muharrar karena ditinjau bagi yang menganalisa hal keadaan mawadhi' yasirah itu yang jelas. Maka bermula penyebutannya Al-Mukhtar padanya mawadhi' yasirah, bermula dianya itu yang dimaksud. Dan jikalau mengibaratkan oleh musannif dengannya Al-Mukhtar, akan yang pertama niscaya adalah ianya itu lebih bagus, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Imam Jalaluddin mengomentari penulisan Midhatnya Imam An-Nawawi. Menurut Imam Jalaluddin, penulisan Al-Mukhtar itu diposisikan kepada mawadhi' yasirah. Menurut beliau, penulisan seperti itu lebih baik daripada yang telah seperti yang kita lihat sekarang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ibdalu ma kana min alfadhihi ghariban ay ghayra ma'luf al-isti'mali aw muhamman ay mawqa'an fil wahmi ay dhinni khilaf al-sawab al-ityanu badlu dhalika bi'awdaha akhsara minhu bi'ibaratin jaliyatin ay zahiratin fi ada'il muradi وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المعتي به موافقة
لاستعمال عرفي وإن كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك نحو أبدلت جيد الرديء أي أخذت جيد بدل الرديء. Yang berikutnya khilaf as-sawabi ay al-ityan. Baca. Nah, kemudian ini dibaca tadi badalu ya. Nah, ini yang betul badalu apa badala ini? Badalu daripada ityanu beramal. Isim masdar beramal. Didatangkan akan gitu. Baik. Kalau masdar beramal ya bisa ya. Tapi ini kalau ini beramal langsung badalu dzalik. Ini jadi badalu mahal i'rab jadi apa? Fa'il ityanu. Fa'il ityanu. Jadi fa'il ini pelaku. Apa mungkin didatangkan pengganti? Fa'il ini pada prinsipnya pelaku. Pelaku ini lazim, kebiasaan. Siapa biasa pelaku? Oh, orang. Nah, ini ya. Nah, bagaimana ini caranya? Kalau orang, berarti kalau orang nanti menjadi pelaku, pasti dia menjadi fa'il. Ya? Nah, berarti badalah jadi apa ini? Badalu jadi apa nih? Apa yang betul nih? Maf'ul ya. Nah, itu satu sisi. Kalau juga mau dibikin badalu ini sebagai fa'il, ya sah-sah saja, boleh juga. Ya, tentu ini nanti dilihat dari segi ilmu ma'ani ini. Ada ilmu bayan ya. Lihat dari ilmu bayan, badalu ini nanti tetap dia musnadnya orang. Ditakwil, badalu ini badil. Arti badalu ganti ya, ganti demikian. Tentu makna ganti ini ada yang mengganti. Berarti asal badalu badil. Ya. Nah, jadi artinya nanti al-ityanu badilu dalik. Nah, badilu orang yang menggantikan demikian. Berarti orang nanti boleh juga. Nah, ya boleh sah-sah saja. Berarti boleh dibaca al-ityanu badalu, tetapi dengan catatan badalu itu ditakwil menjadi isim fa'il. Jadi mahal i'rab nanti menjadi fa'il. Ya. Nah, ingat hanya boleh yang buatnya atap pelajaran kalian semua bantu betaknya. Jadi jangan sampai ada ngawur oleh kepikiran holaib. Nah, baik Tengku Amrijal, boleh dibaca kedua-duanya. Nah, sekarang yang mau ditanya berikutnya, mahal i'rab khilafah ini jadi apa? Maf'ul tsani daripada Muhammad. Maf'ul tsani daripada Muhammad. Hah? Muhammad beramal. Muhammad ya. Ya, maf'ul tsani daripada Muhammad. Nah, kalau kita artikan termasuk nafa'isul mustajadah adalah digantikan lafaz yang asing. Nah, digantikan lafaz yang asing. Lafaz itu asing.
atau lafaz-lafaz itu bisa memaham kesalahan. Nah, kalau Muhammad ini adalah menjadi apa nih? Ismu maf'ul beramal. Isim maf'ul Ramal. beramal. Kalau isim maf'ul beramal nanti harus dibaca khilafu. Jadi hukum tani ya Bu. Oh gitu. Menjadi maf'ul sani. Boleh ya, boleh. Jadi maf'ul sani yang bisa mewahamkan ya. Ya. Yang bisa mewahamkan sebalik yang benar. Nah, oke. Kalau bisa mewahamkan sebalik yang benar, berarti makna al-ityanu lu dalik, adapun badala dalik, ini apa maksudnya? Artinya mengganti sesuatu tersebut dengan yang lebih jelas. Badala dalik mendatangkan akan Dengan yang lebih jelas. itu di Allah. Menggantikan mak tersebut dengan yang lebih jelas pada Allah. Jadi mereka menceritakan tentang lafaz-lafaz yang gharib, yang asing, yang mana seseorang ketika membaca lafaz tersebut bisa memahami kepada lain maksud daripada kitab tersebut. Contoh Muhammad menduga ianya seseorang akan perbedaan yang benar. Yang dimaksud khilafah sawab ini adalah sebalik yang benar berarti yang salah. Yang maksud khilafah sawab. Nah, kemudian diterjemah al-ityana badala dalik, artinya mengambil yang salah. Al-Ityanu mentafsirkan daripada ibdalu, seperti dikatakan dalam syarah Humairah di Ityanu tafsiru lil ibdali, bermula dengan ibdalu itu tafsir bagi ibdali, tafsir daripada al-ityan. Mana ini ya? Nah, enggak perlu kalian. Jadi al-ityan ini sama dengan al-ibdala badala dalik, menggantikan yang salah apa yang benar. Menggantikan yang salah dengan yang benar, kayak ibdalu ya, mendatangkan pengganti tersebut sesuatu yang adalah yang sesuatu itu lafaz yang asli, karena dia menerangkan mengai daripada lafaz ibdalu. Berarti khilaf sawab ini adalah yang salah. Nah, berarti khilaf sawab ini bisa terwaham oleh manusia nanti, yaitu akan mengambil pendapat yang salah ataupun pemahaman yang salah. Artinya adalah menggantikan yang salah diubah dengan Yang lebih jelas. yang lebih jelas. Ya. Nah, berarti khilafah shawab ini adalah maf'ul tsani daripada Muhammad. Ya. Nah, baik. Silakan tuh diterjemah tengku. Ini kali terjemah belum, tapi kalau masuk dalam surah tidak apa-apa, udah duluan surah karena tadi terkait dengan i'rabnya. Nah, silakan terjemah, tapi nanti nggak ada lagi surah ya. Wa minha
dan sabit daripadanya lafaz isim mustajadat itu mengganti sesuatu yang adalah yang sesuatu dari lafaz-lafaz yang muharrak itu yang asing, artinya tidak biasa dipakai, atau itu yang diduga, artinya yang jatuh pada sangkaan, artinya paham akan perbedaan yang benar, artinya mengganti yang sesuatu akan mengganti sesuatu tersebut dengan demikian. Dengan yang lebih jelas dan yang lebih ringkas. Lanjut. Daripada lafaz Muhammad dan ghariban dengan ibarat yang lebih jelas. Artinya tampak pada menyampaikan maksud dan memasukkan yang sanad akan bah sesudah lafaz ibda di atas tempat datang dengannya lafaz au ba'da aksar, hal keadaannya bah itu yang sesuai bagi pemakaian secara uruf. Dan jika adalah memasukkan yang apa itu berbeda, yang dikenal secara bahasa daripada memasukkan ba di atas yang ditinggalkan. Seumpama menggantikan oleh aku akan yang baik dengan yang buruk, artinya mengambil oleh aku akan yang baik akan ganti dengan buruk. Ya, cukup. قد كفاني